Shalom warga kerajaan, selamat pagi, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, aku ini milik-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, aku ini milik-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender, I surrender, I surrender all. Shalom warga kerajaan, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru, jalan kita selalu rata, keadaan hidup di dunia ini selalu oke-oke aja, fine-fine aja. Tetapi ada satu janji Tuhan yang pasti buat kita semua, warga kerajaan, yaitu Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu berada bersama dengan kita. Dia Immanuel. Tuhan ada di dalam kita.
Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan ada di pihak kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, kepada siapakah kita harus takut? Kepada siapakah kita harus gemetar? Tidak ada. Oleh sebab itu di dalam kehidupan ini seperti sekolah. Kita ada di dalam sekolah kehidupan, di mana tes demi tes harus kita lalui. Ujian demi ujian harus kita jalani. Tapi ingat, ada bersama dengan Tuhan, itu penting sekali. Ujian seberat apapun, penderitaan seberat apapun, jika Tuhan ada di pihak kita, kita tidak takut terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Dan ujian yang terjadi seperti di sekolah, itu ujian untuk naik kelas, naik tingkat, next level, yaitu ujian untuk mendapatkan nilai lebih tinggi lagi. Tetapi yang Tuhan inginkan, sekolah kehidupan ini adalah Tuhan bukan hanya memberikan kita untuk menambah nilai hidup kita, tapi Tuhan akan mengubah nilai hidup kita. Ketika kita nanti berada di lembah ujian, kita akan terus sama-sama dibentuk oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 dan 13. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya." Sungguh luar biasa saudara, kita jangan heran, kita jangan terkejut-kejut akan penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Sebab di dalam firman Tuhan sudah dikatakan, janganlah kamu heran. Berarti itu adalah hal yang normal, adalah sebagai hal yang biasa. Nah, firman Tuhan katakan, ujian-ujian, pencobaan, penderitaan itu hanya hal yang biasa terjadi. Bahkan saudara dan saya dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat yang ke-29 sudah katakan. Dan ingat bahwa semua penderitaan-penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan juga, bersukacitalah. Saudara tahu bahwa di dalam sukacita ada kekuatan Tuhan. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Biarlah kita tuh semangat bersukacita, bukan hanya happy, tapi bersukacita itu dari dalam, joyful dari dalam, memancar keluar. Ketika kita semangat, antusias, arti kata antusias adalah Tuhan ada di dalam kita. Orang yang semangat bisa menanggung segala penderitaannya. Dan kita ditetapkan oleh Tuhan itu lebih dari pemenang. Siapapun kita, apapun yang ada di hadapan kita, kita itu tidak boleh takut terhadap macam apapun itu. Mengapa Tuhan izinkan kita harus memasuki lembah pengujian di dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena Tuhan ingin membentuk karakter kita semakin serupa dengannya. Oleh sebab itu biarlah kita melunakkan hati kita, jangan keraskan hati, jangan tolak segala proses pembentukan ini. Karena kita dibentuk di dalam tangan Tuhan sendiri, kita sangat aman. Posisi kita tuh ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita berkata sama Tuhan, ini aku tuh. Tuhan, bentuklah aku seturut dengan kehendak-Mu. Jangan kita selalu bertanya kepada Tuhan ketika kita berada di lembah pengujian. Jangan tanya terus, Tuhan, mengapa aku harus mengalami ini? Mengapa harus saya yang mengalami penderitaan seperti ini? Jangan bertanya terus, jangan komplain, jangan menggerutu, tetapi bersyukurlah bahwa kita sedang dibentuk. Mata Tuhan sedang memandang tajam kepada saudara untuk membentuk bagian-bagian mana yang tidak baik dibetulkannya kembali. Seperti seorang periuk yang sedang membentuk sebuah bejana, tanah liatnya itu harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ada kerikil-kerikil atau partikel-partikel yang sangat mengganggu proses pembentukan. Dan itu disiapkan dengan baik sehingga ketika semua kotoran-kotoran itu sudah hilang dan dia bisa membentuk dengan indahnya dan
bejana itu menjadi bejana yang mulia dan berharga. Demikian juga kita, segala kekotoran kehidupan kita, segala apa yang mengganggu dalam kehidupan kita ini, motivasi yang salah di dalam pelayanan, motivasi yang salah mengikut Tuhan, mungkin ada kemarahan, kekasaran dalam hidup kita, ya, ada keangkuhan, kesombongan, harus disingkirkan dari kehidupan kita. Tuhan akan membentuk kita makin indah sesuai dengan rencananya yang dahsyat, ya, supaya kita makin serupa dengan Dia. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 sudah katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Yang kedua, yaitu lembah pengujian untuk memurnikan iman kita. Sesuatu yang dimurnikan itu akan menghasilkan kualitas yang lebih lagi, seperti emas yang harus dimurnikan dalam peluburan api yang panas sekali. Apakah emas itu akan rusak? Tidak akan rusak emas itu, karena ada tahu waktunya kapan diangkat. Oleh sebab itu, biarlah kita mau taat, mau setia, mau melunakkan hati di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita dibentuk, dimurnikan iman kita, dikuatkan, iman kita menjadi dewasa di dalam Tuhan dan makin serupa dengan Dia. Biarlah kita bersukacita di dalam lembah ujian ini. Segala ratap tangis kita akan diubah menjadi tari-tarian. Segala duka cita kita akan diubah menjadi sukacita kita. Padang gurun akan diubah Tuhan menjadi padang yang bermata air. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajar supaya kami punya hati yang rendah hati, lemah lembut, mau dibentuk oleh tangan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika Tuhan membentuk kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, yang semakin indah dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, mencerminkan kemuliaan-Mu di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam masyarakat, di mana saja kami berada. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami hadapi hidup kami dengan penuh sukacita, sebab ada penyertaan Tuhan yang dahsyat atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat semuanya. Haleluya. Amin.